Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-durui satrihul iman, walhamdulillahi tamlikul mizan, wa subhanahu walhamdulillah tamlu au tamlanin wa baina sama'i wal ar, wassalatun nurin, wassodaqati bil burhan, wal qur'anu hujjatan laka la alaika kulla syai' yad'u dunubal nafsah wa muhtikuha au mukbikuha. Ingkang maksudipun, Malik bin Anas meriwayatkan suatu hadis. Siapa toh Malik bin Anas itu? Malik bin Anas itu adalah pembantu Rasulullah selama 10 tahun yang tidak diragukan periwayatan hadisnya. Nah, Rasulullah itu pernah berkata kepada umatnya, ad-duru tamlikul iman. Terus kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang dimaksud kebersihan ad-duhuru ini adalah kalimat yang luas artinya. Jadi bersih badannya, bersih jiwanya, alias kolbunya. Jadi sebagian kita semua kalau mau menjalankan suatu ibadah, mau menjalankan puasa Ramadan, diawali dengan kebersihan, mandi, keramas, atau kalau mau sholat wudu untuk menghilangkan hadas-hadas kecil maupun besar. Ini suatu bukti bahwa Allah itu mensukai barang siapa yang iman kepadanya selalu bersih. Tetapi dalam kajian arti yang hakikatnya bersih itu dalam hati. Hatinya jangan dikotori dengan hati yang kotor. Jadi qalbus salim. Kalau kita mempunyai qalbus salim, hati yang selamat, hati yang mulia, itu akan terhindar dari rasa-rasa iri dengki, akan terasa tidak akan menggunjing orang lain. Itu pertandanya kita selalu zuhur, selalu bersih hatinya, selalu bersih jiwanya. Jadi sebagian kita kalau mau dekat dengan Allah, mau iman dengan Allah, dan doa-doa kita disucikan, diberikan, diijabah oleh Allah, kita bisa selalu bersih. Baik bersih hatinya, bersih jasmaninya, dan bersih dari kotoran hadas besar maupun kecil. Jadi ketika Rasulullah berbicara dengan Malik bin Anas ini, selalu bersihlah dalam keadaan apapun, selalu bersucilah dalam keadaan apapun. Yang nomor 2, walhamdulillahi tamlikul mizan. Jadi bapak-bapak, bacaan alhamdulillah ini loh, alhamdulillah itu bacaan yang selalu langsung sampai dengan Allah apabila kita bersih. Jadi membaca alhamdulillah itu bisa tamlikul mizan, bisa memberatkan timbangan besok di akhirat. Dengan syarat awalnya harus bersih, hati kita harus bersih. Bacalah alhamdulillah setiap saat, langsung didengar oleh Allah kalau kita bersih. Tapi nek kita misalnya baju kita dari baju yang tidak bersih, mungkin dari baju haram, itu tidak bisa sampai. Tapi ketika hati kita bersih, jasmani kita bersih, alhamdulillah itu bisa langsung didengar Allah. Ini yang berkata ada Rasulullah, disaksikan oleh Malik bin Anas. Yang ketiga, wa subhanallah walhamdulillah. Ini ucapan subhanallah walhamdulillah. Tamlu al tamlun ma baina sama'i wal ar. Pahalanya bisa memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Ini bukan hadis yang dhaif loh Pak. Hadis yang sahih. Jadi sampean kalau nggak bisa baca Al-Quran pada bulan Ramadan ini sering-sering baca alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah, atau alhamdulillah.
itu kalau jiwa kita bersih akan selalu langsung didengar oleh Allah. Maka dari itu di Ramadan yang tinggal 10 hari ini kita harus berlomba. Setelah kita puasa kan otomatis kita bersih, hati kita bersih. Karena yang namanya puasa itu cara dene wong Jawa dhisik kaya dene wong topo. Kayak ayam itu mau netaskan induknya puasa 21 hari bisa netas. Apabila kita diperintahkan siam, itu dituntut oleh Allah supaya jiwa kita itu bersih. Setelah suci bersih, itu doa-doa kita akan dijabah. Kita berusaha membersihkan diri, membersihkan jiwa dan rohani. Bacalah alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah di akhir bulan Ramadan ini. Coba nanti doa-doa kita dijabah enggak? Dicoba. Karena ini sudah ditujukan oleh Rasulullah. Selalu bersih, selalu membaca zikir. Nah, kita coba. Yang keempat adalah wassalatun nur. Jadi setelah kita bersih, setelah kita zikir, terus lanjutkan dengan ibadah sholat. Karena sholat itu menunjukkan nur di atas sana. Jadi Allah di atas sana melihat kita kalau kita sholat. Itu kalau bagi orang yang bersih hatinya, dilihat di sana itu seperti nur. Seperti cahaya yang selalu memancar dari rumah-rumah panjenengan, dari masjid-masjid panjenengan. Dengan catatan kita harus bersih, suci. Wal khamsatun inggih menika ingkang nomor 5 was-shadaqati bir burhan. Sedekah itu saged inggih menika menerangi suatu jiwa, menerangi suatu keimanan kita. Jadi setelah sholat, setelah bersih, setelah zikir, baca alhamdulillah subhanallah, kita kalau ada sedekah. Dengan sedekah kita akan diterangi terlalu. Setelah kita sholat memancarkan nur, terus dibarengi dengan sedekah, akan pancaran-pancaran penerangan-penerangan itu akan timbul ke nafsu kita, linafsi, awak kita, badan kita. Sehingga betul-betul Allah itu mengharapkan hambanya yang dipilih itu hamba yang bersih, bukan hamba yang kafir, bukan hamba yang munafik. Ketika ada suatu peristiwa hijrah, itu kan banyak kejadian-kejadian orang-orang munafik di sekitar Rasulullah. Dia ikut hijrah, dia ikut perang, tapi ternyata kalau tidak bersama Rasulullah dia ingkar, gak mau sholat, gak mau apa-apa. Pengennya cuma mau minta harta rampasan. Itu pertanda orang-orang munafik. Jadi kalau kita ini sudah betul-betul iman kepada Allah, biarpun tidak dengan kelakuan yang tidak disengaja misalnya, jangan sampai ingkar kepada Allah. Mungkin sholatnya kalau ada tamu saja, sholatnya kalau ada pengajian saja, itu tidak boleh. Itu tanda-tanda seperti itu orang munafik. Dan apa tempatnya orang munafik itu? Narul wel, yaitu neraka wel. Itu orang-orang yang munafik tempatnya. Yang terakhir, wal Qur'anil hujjatan laka wa alaika kullu syai'in ya'du ba'in wa nafsahu wa muhkiha wa au mu'bikuha. Dados Al-Quran itu sebagai hujah kita. Artinya sebagai pandangan pelurus jika perbuatan kita itu belok-belok. Dengan Al-Quran kita akan mempunyai driver yang bisa mengarahkan diri kita. Tidak ingkar kepada Allah, iman kepada Allah. Tapi dengan Al-Quran ini, bagi kita Muslim itu tahu maknanya, tahu perintahnya. Bagi orang yang tidak tahu, itu enggak apa-apa. Tapi bagi orang yang tahu, kok tidak melaksanakan, itu Quran ini bukan sebagai hujah yang hasanah, tapi malah jadi hujah yang laknatullah. Karena dia betul-betul
tahu, paham isi Al-Quran, tidak melaksanakan, berarti Al-Quran sebagai laknatullah bagi orang yang tahu kok tidak mengamalkan. Tetapi bagi yang tahu kok mengamalkan, itu adalah sebagai hikmah, sebagai syafaat. Karena bagi orang yang sering membaca Al-Quran, itu akan besok akan menampakkan bacaan-bacaan Al-Quran itu seperti tentara, bala tentara. Saya ini Al-Quran yang dulu sampean baca, Pak. Saya itu adalah mawujud seperti ini karena saya akan mengawal kamu untuk menghadap Allah. Barang siapa ruhnya nanti setelah akhir hayatnya bisa ketemu dengan Allah diantar dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bagi orang-orang yang beruntung. Tetapi bagi orang-orang yang kembalinya kok langsung dihadapkan malaikat penjaga neraka, itu orang-orang yang tidak beruntung. Jadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Pertama, bersihkan hati kita. Kedua, dzikir, subhanallah, walhamdulillah. Itu akan memenuhi suatu pahala antara langit dan bumi. Setelah itu sholat. Setelah itu maulah sedekah. Kita wa mimma razaqna. Jadi bagikanlah sebagian rezekimu kepada orang lain. Itu akan menerangi sebagai penerang. Yang terakhir, bacalah Al-Quran dengan maknanya dan dilaksanakan. Kalau ada larangan, ya ditinggalkan. Itu akan menjadi hujah hasanah yang besok bacaan-bacaan kita itu akan mewujud seperti tentara prajurit untuk mengantar kita menghadap Allah. Itulah Bapak sekalian, mungkin ada faedahnya, mari kita laksanakan.